sekarang kan lagi hujan. Nah, kalian tahu nggak sih awal dari turunnya hujan ini? Dari proses siklus hidrologi, yaitu hidrologi siklus sedang. Ayo kita bedah sekarang. Teman-teman, air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena di mana ada air, di situ ada kehidupan. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tahukah teman-teman mengapa demikian? Yap, betul. Karena ada yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Namun untuk kali ini kami akan membahas secara khusus tentang siklus sedang. Oke, langsung kita bahas aja yuk teman-teman. Teman-teman, siklus hidrologi berupa siklus sedang diawali dengan proses pemanasan laut oleh sinar matahari atau yang kita sebut dengan evaporasi. Kemudian akan terbentuk yang namanya awan. Selain itu, terjadi penguapan dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Sehingga gabungan dari kedua proses tersebut dinamakan dengan evapotranspirasi. Setelah itu akan terbentuk awan yang mengalami proses kondensasi. Apa itu kondensasi? Jadi teman-teman, proses kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik air yang nantinya menyebabkan terjadinya presipitasi atau yang biasa kita kenal dengan istilah hujan. Nah, hujan turun ke permukaan bumi akan mengalir di permukaan tanah atau yang kita sebut dengan runoff. Adapun bagian air hujan yang meresap ke dalam tanah kita sebut dengan infiltrasi. Setelah proses infiltrasi, maka air hujan akan mengalir di dalam tanah atau kita sebut dengan istilah perkolasi. Dan nantinya akan membentuk groundwater yang pada akhirnya semua aliran tersebut akan bermuara ke laut dan tentunya laut yang ada di permukaan bumi pada akhirnya akan bermuara ke samudra. Jadi kesimpulannya teman-teman, siklus hidrologi berupa siklus sedang terdiri dari beberapa tahapan antara lain evaporasi atau transpirasi, terbentuknya awan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi dan runoff, serta perkolasi. Sehubungan dengan sangat pentingnya sumber daya air bagi makhluk hidup, maka sebaiknya kita berusaha senantiasa untuk menjaga kelestarian sumber daya air tersebut. Hari ini kita bakal bahas satu kejadian nyata, yaitu banjir bandang di Sungai Cisarua. Dan gimana sih itu ada hubungannya sama siklus hidrologi, khususnya siklus sedang? Yuk kita mulai petualangan airnya. Jadi gini, di daerah Cisarua, Bogor, khususnya kawasan Puncak, ada banyak villa dan bangunan baru yang terus dibangun. Hutan-hutan yang dulunya menyerap air hujan, sekarang banyak yang diganti sama beton dan aspal. Nah, waktu hujan deras turun, airnya nggak bisa diserap tanah, tapi malah langsung lari ke sungai. Dan pada akhirnya, pada tanggal 2 Maret 2025, terjadi banjir bandang di Sungai Cisarua. Air meluap, bawa lumpur, batu, bahkan kayu-kayu besar. Rumah-rumah rusak, jalan tertutup, dan warga harus dievakuasi. Nah, sekarang kita flashback sebentar ya ke siklus hidrologi. Di siklus sedang, air dari laut menguap karena panas matahari, membentuk awan di langit. Tapi hujannya turun gak ke laut lagi, melainkan ke darat. Nah, air hujan ini mestinya meresap ke tanah, jadi air tanah. Nah, itu disebut infiltrasi. Nah, terus sesudah meresap ke tanah, dia tertahan di daun-daun pohon atau mengalir pelan ke sungai dan akhirnya balik ke laut lagi. Tapi kalau pohonnya ditebang dan tanahnya ditutup bangunan, air hujan gak punya tempat resapan. Airnya langsung ngalir deras ke sungai dan akhirnya sungainya nggak kuat nahan debit air. Inilah yang terjadi di Cisarua. Hujan deras ditambah minim resapan, jadinya banjir bandang deh. Jadi guys, banjir bandang di Sungai Cisarua itu sebenarnya akibat kurangnya sadar diri kita dan kecintaan kita pada alam. Kalau kita jaga hutan, kasih ruang buat air meresap, dan gak sembarangan bangun di lereng-lereng, siklus hidrologi bisa berjalan dengan baik. Air hujan turun, diserap, dan dialirkan secara alami. Gak ada drama banjir. So, yuk jadi bagian dari solusi, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya, dan sayangi sungai kita.